Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang merangkutakan saya sendiri, Muhammad Ifat Al-Tafaras, kemudian ada Miftahul Nur Hidayah, dan ada juga Mu'afa Fifrobani. Di sini kami ingin memaparkan materi kami terhadap mata kuliah studi manuskrip Al-Quran dan Tafsir yang bertemakan kajian manuskrip Al-Quran di Indonesia yang kedua. Di sini kami menyusung tema manuskrip Mushaf Al-Quran Pondok Pesantren Jogorokso Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah. Kalau berbicara tentang manuskrip Mushaf Al-Quran atau naskah Mushaf Al-Quran itu sendiri telah banyak, karena kita sudah berada di era modern yang sudah jauh dari era-era peradaban Al-Quran, kejayaan Islam. Nah, selain itu juga manuskrip juga sebagai bentuk pengabdian tapak tilas identitas masyarakat yang sehingga menjadikan naskah Mushaf Al-Quran atau manuskrip Mushaf Al-Quran itu mendapat perhatian istimewa tersendiri bagi akademisi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, kalau berbicara negara Indonesia, itu sendiri telah disebut juga dengan gudang naskah Mushaf Al-Quran, atau maksudnya itu telah banyak yang menyimpan naskah Mushaf Al-Quran, manuskrip yang berisikan Mushaf Al-Quran, yang kemudian bisa dapat ditemukan dari berbagai tempat seperti masjid sendiri, pesantren, museum, bahkan ada di perpustakaan, bahkan ada orang yang mengoleksinya perorangan. Nah, terkait dengan tema kami yang kajian manuskrip Al-Quran yang ada di Indonesia, maka dari itu kami ingin memaparkan naskah atau manuskrip Mushaf Al-Quran, tepatnya yang berada di Pondok Pesantren Jogorokso, Desa Gunung Pring, Kecamatan Mutilan, Magelang, Jawa Tengah. Nah, pembahasan kita sendiri itu mungkin bisa dimulai dari sejarah dan asal usulnya, kemudian ada kondisi naskah, ada ukuran naskah, kemudian ada garis-garis panduan naskah, kemudian huruf dan bahasa yang digunakan naskah itu sendiri atau manuskrip itu sendiri, terus terdiri dari berapakah halaman naskahnya, dan ada juga jumlah serta panjang garis, color font, jenis kertas atau tahun naskahnya dikeluarkan atau diterbitkan, terus ada juga istilah iluminasi dan simbol-simbol dalam naskah itu tersebut. Berbicara tentang sejarah dan usul-usul dari manuskrip ini, berada di Magelang, tepatnya di Desa Gunung Pring, Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian ditranskripsikan secara eksklusif oleh Kiai Harun yang merupakan cucu Pangeran Singosari. Nah, Pangeran Singosari itu sendiri dulu merupakan penguasa di daerah Toyomirah yang sekarang mungkin dikenal dengan Berbek. Beliau merupakan seorang ulama juga yang turut mengembangkan agama Islam di daerah sekitar Kabupaten Nganjuk. Naskah ini atau manuskrip ini kemudian atau dihimpun dengan menggunakan alas kertas Eropa, dan naskah ini atau manuskrip ini diwariskan secara turun-temurun oleh Kiai Harun, yang membuktikan pentingnya sejarah penyebaran agama Islam di daerah atau di wilayah Magelang. Kalau kondisi naskah sendiri atau kondisi manuskrip ini sendiri itu, naskah atau manuskrip ini berisi salinan Mushaf Al-Quran secara lengkap, yakni 30 juz dari juz 1 sampai dengan juz 30-nya. Namun tetapi kondisi fisiknya juga itu cukup memprihatinkan atau lumayan kasihan gitu, karena mungkin beberapa faktor. Di bagian awal itu di surah Al-Fatihah dan beberapa lembar surah Al-Baqarah itu tidak
dapat dibaca atau kurang jelas, yang kemudiannya mengalami kerusakan di beberapa bagian. Dan kertasnya juga mungkin karena faktor umur ya, berisiko besar rusak kalau dibuka secara terus menerus. Kalau di bagian tengah manuskripnya mungkin itu sendiri sudah lubang-lubang karena faktor bisa karena basah atau dengan rayap. Dan di bagian akhir naskahnya itu, terutama di surah Al-Falaq dan An-Nas itu mengalami kerusakan yang disebabkan air hujan yang bocor dari genteng yang menetes mengenai naskah tersebut. Tapi dengan begitu naskah ini mungkin masih bisa dibaca emang secara keseluruhan di beberapa halaman dan dalam kondisi yang cukup baik. Mungkin kondisi kertasnya juga rapuh ya, karena beberapa faktor termasuk umur dan lembab karena terkena air hujan, sehingga ini diperlukan kehati-hatian ketika menyentuhnya atau maupun membukanya. Manuskrip ini sekarang berada di tempat wisata religi makam Pangeran Singosari dan Kiai Dalhar, yang kemudian disimpan di rak almari, ditata dengan rapi dengan beberapa manuskrip yang lain. Kemudian juru kuncinya kalau nggak salah namanya Pak Murtado ya. Nah, selain itu juga sampulnya sudah diganti dengan yang baru, bukan yang asli, maksudnya mungkin agar terlihat rapi. Dan juga karena sampul sebelumnya itu sudah rusak karena terkena hujan ketika masih berada di makam Pangeran Singosari, yang maksudnya nggak di dalam makam juga. Mungkin dari beberapa faktor yang rusak itu bisa karena kurangnya perawatan yang secara efisien secara terus-menerus, dan juga mungkin dan sudah pasti ya faktor usia dan kondisi alam yang kemudian membuat naskah ini lesu, rusak, sepenuhnya rusak, maksudnya ya rapuh gitu, yang kemudian harus Pak Murtado mungkin menggantinya dengan sampul yang baru. Saya akan melanjutkan materi mengenai ukuran naskah. Manuskrip Mushaf Al-Quran ini berukuran 25 x 17,8 cm dan tebalnya 4,3 cm. Setiap halaman rata-rata berukuran 24,7 cm kali 17 cm. Setiap halaman pias kanan di masing-masing sisi berukuran, bagian atas berukuran 1,6 cm, bagian bawah 1,6 cm, bagian kanan 2,2 cm, dan bagian kiri 2,1 cm. Setiap halaman kiri pias di masing-masing sisi berukuran, bagian kanan 2,1 cm, bagian kiri 2,1 cm, dan bagian atas serta bagian bawah 1,6 cm. Jarak antar baris yaitu konsisten 1 cm sehingga tulisan terlihat renggang dan rapi. Kemudian mengenai garis panduan naskah. Panduan untuk menulis naskah dapat bermacam-macam. Garis panduan dapat diberikan dengan pensil, tinta, atau ditekan. Terkadang garis panduan dengan titik-titik dari pensil pada garis pias kiri atau kanan. Ada juga teks ditulis dengan bingkai yang dibuat dengan garis yang berwarna-warni, bahkan ada yang bingkai dengan hiasan. Pada manuskrip ini di setiap halaman terdapat garis tepi yang mengatur tulisan. Garis tersebut konsisten berjumlah 7 baris di sisi atas, bawah, kanan, dan kiri. Di dalamnya terdapat garis berwarna merah. Kemudian mengenai huruf dan bahasa naskah, manuskrip Mushaf Al-Quran ini ditulis menggunakan bahasa Arab dengan huruf hijaiyah. Ukuran huruf 1 cm, ditulis dengan rata pinggir. Jarak antar baris 1 cm. Huruf-huruf naskah ditulis menggunakan tinta hitam untuk ayat-ayat Al-Quran, kecuali pada awal surat Al-Kahfi menggunakan tinta emas. Tulisan Arab menggunakan khat naskhi, jelas dan bagus serta konsisten, tidak berubah-ubah dari awal sampai akhir.
Jarak antar kalimat atau lafaz teratur. Tinta merah digunakan pada tulisan rukuk, tanda mat tobi'i, mat jaiz, idgham bungunah, dan tanda waqaf. Model penulisannya ditulis dengan 5 warna, yaitu warna emas, warna merah, warna hitam, warna coklat, dan warna biru. Goresan tinta dalam mushaf Al-Quran ditulis dengan tebal, akan tetapi tidak menembus pada halaman belakang dan tidak luntur. Terdapat koreksi penulisan kata yang terlewat atau kesalahan tulis dengan menggunakan tinta hitam. Tulisan ayat masih sangat jelas dan dapat dibaca. Penempatan tulisan pada lembar manuskrip mushaf Al-Quran, teks ditulis dari arah kanan ke kiri. Kemudian mengenai halaman naskah mushaf Al-Quran terdiri dari 314 halaman, sudah termasuk yang menempel pada sampul karena mengalami kerusakan. Di bagian awal surat Al-Baqarah ada beberapa lembar yang hilang, akan tetapi tidak dapat dipastikan ayat berapa disebabkan kondisi naskah yang sudah rusak. Halaman pada surat Al-Fatihah menempel pada sampul dan bagian akhir surat Al-Falaq juga menempel pada sampul. Jumlah lembar per juz adalah 10 juz, kecuali juz 15 memiliki halaman 11 lembar karena ada iluminasi di awal surat Al-Kahfi yang menyebabkan penyempitan bidang teks. Kemudian mengenai jumlah baris dan panjang baris, setiap halaman naskah adalah 13 baris teks. Halaman ini konsisten dari awal hingga akhir, kecuali untuk halaman awal surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah dan belakang pada surat Al-Falaq dan Anas. Tidak diketahui berapa barisnya karena kondisi yang sudah rusak dan terdapat juga iluminasi. Untuk pertengahan manuskrip pada juz 15 awal surat Al-Kahfi, yaitu terdapat di 2 halaman dengan 3 baris teks. Rata-rata panjang baris pada manuskrip yaitu 12 cm. Kemudian mengenai kolofon, dalam manuskrip ini tidak ada catatan yang memberikan informasi yang akurat mengenai tahun penyalinan naskah. Biasanya informasi semacam ini terdapat dalam bagian yang disebut dengan kolofon, yang pencantumannya berisi dengan nama penyalin, tanggal, atau keterangan lain. Namun dalam kasus manuskrip ini, kolofon tidak dapat ditemukan. Selain itu, halaman terakhir naskah juga tampaknya hilang, yang mungkin menjadi salah satu faktor penyebab ketidakadaan informasi tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai jenis kertas dan tahun naskah. Dalam manuskrip ini tidak ada informasi yang jelas mengenai tahun penyalinan naskah. Kertas manuskrip memiliki ciri-ciri khas Eropa, termasuk garis-garis tipis atau light line dan garis-garis tebal atau shine line. Ada juga watermark dengan bergambar hewan atau tulisan Pro Patria yang produksi pada tahun 1717. Meskipun ada countermark, tulisannya tidak begitu jelas. Namun berdasarkan penelitian diperkirakan naskah ini ditulis pada abad ke-19, mengingat ketiadaan bayangan pada garis tebal setelah tahun 1810 Masehi. Kemudian mengenai kertas Eropa ini mulai digunakan di Indonesia pada abad ke-18 dan ke-19, dan naskah ini menjadi bukti perkembangan pesat penulisan dan penyalinan teks keagamaan pada abad ke-19 dengan penulisnya yaitu Kiai Harun yang wafat pada tahun 1926. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Aul. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iluminasi. Nah, jadi manuskrip ini memiliki iluminasi yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni di awal surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah, bagian tengah pada surah Al-Kahfi, dan akhir pada surah Al-Falaq dan Anas. Setiap surah dilengkapi dengan nama surah yang diiluminasi dengan warna biru emas atau merah emas. Setiap juz juga ditandai dengan iluminasi berbeda di setiap kias kiri. Iluminasi dalam naskah ini terdiri dari 2 jenis, yakni hiasan bingkai yang biasanya terdapat di halaman awal dan mungkin juga di halaman akhir, serta hiasan yang mendukung teks. Di daerah pedalaman Jogja dan Surakarta, hiasan-hiasan cenderung berwarna gelap dan diisi dengan motif-motif beragam, termasuk tumbuhan, geometris, burung, binatang, dan manusia. Iluminasi Jawa biasanya identik dengan warna biru. Nah, manuskrip ini memiliki iluminasi dengan berbagai bentuk yang berbeda di berbagai bagian naskah. Misalnya, di awal manuskrip terdapat iluminasi dengan dasar warna merah yang dipadukan dengan warna biru, coklat, emas, dan hitam. Bagian tengah memiliki iluminasi dengan dasar warna biru yang dipadukan dengan warna merah, emas, coklat, dan hitam. Nah, sedangkan di bagian akhir memiliki iluminasi dengan dasar warna coklat yang dipadukan dengan warna emas, merah, hitam, dan biru. Nah, motif iluminasi ini mencerminkan budaya Jawa
dengan tumbuh-tumbuhan dan motif geometris. Selain itu, terdapat juga iluminasi di tanda awal juz di sebelah kanan, di luar garis tepi yang berbentuk lingkaran dengan berbagai bentuk yang cenderung tidak konsisten, tetapi memiliki perpaduan warna yang sama seperti hitam, biru, merah, dan emas. Nah, ini adalah contoh gambar iluminasi dari manuskrip Mushaf Al-Quran Pondok Pesantren Jogorso. Ini halaman belakangnya. Nah, ini di surat atau di ayatnya, dan ini di penulisan setiap juznya. Selanjutnya yaitu mengenai simbol dalam naskah. Jadi ada beberapa yang harus dijelaskan, antara lain tanda surat, tanda ayat, tanda juz, tanda ruku, tanda tajwid, tanda baca, tanda waqaf, dan keterangan. Kita ulas satu persatu, mulai dari tanda surat. Jadi di sini nama surat ditulis berwarna putih seperti kaligrafi dengan iluminasi warna merah, emas, atau biru. Nah, bisa dilihat dari gambar manuskrip ini bahwa nama surat atau tulisan suratnya itu berwarna putih. Nah, backgroundnya atau iluminasinya itu berwarna merah, emas, atau biru. Selanjutnya yaitu tanda ayat. Tanda ayat ini berupa lingkaran hitam yang di dalamnya dipenuhi oleh emas. Nah, yang ketiga yaitu tanda juz. Tanda juznya menggunakan lingkaran dengan berbagai hiasan yang mana hiasan tersebut di setiap juznya berbeda-beda, seperti pada gambar ini. Nah, dalam lingkaran tersebut disebutkan juz dalam bentuk tulisan huruf dan angka ditulis di luar bidang teks sisi kanan pada halaman. Selanjutnya yang keempat yaitu tanda ruku. Nah, secara keseluruhan tanda rukunya berbentuk ain yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, yaitu besar atau kecil dan renggang atau ramping. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu tanda tajwid. Tanda tajwidnya berupa tulisan gunnah atau idgham bil gunnah. Jadi tulisan gunnah untuk idgham bil gunnah, huruf za untuk idhar syafawi atau idhar halqi, huruf kha untuk ikhfa atau ikhfa syafawi, huruf ghain dan mim untuk iqlab, dan keempat itu ditulis dengan tinta merah. Nah, seperti ini. Huruf kha untuk tanda bahwa hukum tajwidnya ikhfa atau ikhfa syafawi, dan seterusnya. Nah, untuk tanda baca, itu tanda bacanya secara keseluruhan menggunakan tinta hitam, akan tetapi ada sebagian yang berwarna merah. Nah, ini tanda bacanya ada sebagian yang berwarna merah dan kebanyakan itu berwarna hitam. Nah, untuk keterangan, itu di beberapa halaman terdapat keterangan tambahan ditulis terkadang di bias kiri atau kanan dengan bentuk miring ke atas atau ke bawah, seperti ini. Dan tidak semua bias halaman terdapat keterangan. Jadi tidak semua halaman itu ada keterangannya. Dan keterangan ditulis menggunakan bahasa Arab kebanyakan berwarna hitam dan ada yang berwarna merah. Tampaknya merupakan keterangan sekilas maksud ayat. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya keterangan digores dengan tinta lebih tipis dan lebih kecil. Ada juga kesalahan dalam penulisan di beberapa ayat, kemudian diperbaiki di atasnya. Nah, seperti ini. Ada beberapa kesalahan penulisan dan diperbaiki di atasnya. Selanjutnya untuk tanda waqaf.
Tanda wakaf ditulis dengan menggunakan tinta merah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, kemudian untuk penutup serta kesimpulan, dengan adanya penelitian mengenai kajian manuskrip yang ada di Indonesia, kajian manuskrip Mushaf Al-Quran yang di Indonesia itu, terutama yang ada di Magelang ini, dapat memberikan pengetahuan bagi para pelajar tentang sejarah, tentang manuskrip beserta komponen-komponen yang ada dalam manuskrip. Sedangkan PPT ini dibuat secara lebih fokus untuk membahas dengan praktis terhadap manuskrip Mushaf Al-Quran yang berada di Pondok Pesantren Jogorokso, Desa Gunung Pring, Kota Magelang dengan Provinsi Jawa Tengah. Dari hal ini mungkin akan memberikan gambaran bahwa naskah kuno atau manuskrip kuno yang membuat teks Al-Quran ini yang ada di Pondok Pesantren ini diduga disalin oleh Kiai Harun Coco Pangeran Singosari. Penulisan naskah ini menggunakan kertas Eropa. Kemudian dari segi fisik naskah ini, segi fisik Mushaf Al-Quran ini dilengkapi dengan sampul, dan sampulnya pula diganti dengan yang baru karena memungkinkan untuk diganti yang baru, serta eliminasi setiap surat juz dan batas makro. Sebelumnya kami tidak menjelaskan tentang pengertian manuskrip maupun sejarah manuskrip karena kami hanya berfokus pada manuskrip yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari kami, kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.